Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa penyebab banyaknya umat Rasul SAW yang terusir dari telaga Rasul SAW? Bukan banyak. Ada di antara umat Nabi SAW yang dihalangi dari mendekat ke telaga Nabi SAW. Para ulama membahas, menyebutkan tentang siapa sih mereka. Yang pertama, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang murtad di masa Nabi SAW. Yang kedua, mereka orang-orang munafikin yang penampilannya muslim. Ada bekas wudhu di wajah mereka. Mereka sholat. Jadi orang munafik itu ada di masa Nabi SAW. Mungkinkah yang hadir di masjid kita ini semuanya orang mukmin? Bisa jadi sebagian munafik. Coba antum lihat sebelah antum. Nggak kelihatan jemaah. Nggak kelihatan. Tapi nanti pada hari kiamat pun Nabi nggak kelihatan. Tapi kelihatan mereka adalah ada bekas wudhu di wajah mereka, di tangan mereka. Ketika tahu mereka orang munafik, maka mereka dihalau dari malaikat yang menghalau mereka. Yang ketiga, bisa jadi mereka adalah orang-orang pelaku dosa besar. Yang kemudian dihalau. Yang keempat, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang melakukan bid'ah yang bisa mengeluarkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini digunakan oleh para ulama sebagai dalil bahayanya amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW kemudian dilakukan oleh umat Islam. Menakutkan sekali jamaah, karena bicara bid'ah, ada bid'ah yang sampai mengeluarkan dari Islam. Seperti bid'ahnya hululiyah ya. Ada bid'ah yang tidak mengeluarkan dari Islam. Maka kita perlu berhati-hati, makanya beragama hendaklah belajar dahulu. Barakallahu fikum. Bagaimana cara kita agar dapat menyelamatkan orang tua kita di yaumil akhir agar terlepas dari siksa neraka? Wallahi jamaah, kebaktian anak yang paling besar kepada kedua orang tuanya bukan tatkala anak bisa berbagi harta di dunia ini. Ini juga peringatan buat orang tua. Kadangkala orang tua melihat anaknya miskin, dia jadi benci sama anak. Karena tidak bisa membahagiakan orang tua dari sisi duniawi. Kebahagiaan orang tua terbesar ketika meninggalkan anak soleh. Jadi kalau antum ingin menyelamatkan orang tua antum dari api neraka, jadilah anak soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak berdoa buat kedua orang tua antum. Banyak membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga, antum hafalkan Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Antum hafalkan Al-Quranul Karim. Karena anak yang menghafal Al-Quranul Karim, hafalan itu akan berdampak positif kepada orang tuanya. Orang tuanya akan mendapatkan derajat yang tinggi. Akan mendapatkan nikmat yang besar karena anak yang menghafal Al-Quranul Karim. Kemudian yang keempat, banyak-banyak sedekah buat orang tua. Pernah sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Nabi SAW bahwasanya ibunya meninggal dunia dan belum sempat bersedekah, belum sempat berwasiat. Apakah berguna kalau aku bersedekah buat ibuku? Tasaddaq anha. Sedekahlah buat ibumu. Yang kelima, menjalin hubungan baik dengan orang-orang dekat bapak ibunya. Menjaga hubungan baik dengan orang-orang dekat bapak ibunya. Baik itu kerabat jadi silaturahim atau teman-teman bapak dan ibu. Karena kebanyakan kita jemaah yang merantau biasanya, dia merantau berangkat ke Jakarta. Ketika orang tuanya masih ada, suka pulang dia ke Binjai. Setelah bapaknya mati, ibunya mati, dia nggak pernah pulang lagi. Padahal di tempat ini banyak teman-teman baik bapak ibumu. Di tempat ini ada kerabat-kerabat bapak ibumu yang seharusnya engkau tetap menjaga untuk kedua orang tua. Oleh karena itu Rasul SAW mengatakan, Inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abi. Termasuk kebaktian yang paling puncaknya, seorang anak itu menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai bapaknya. Antum tuh bukan hanya berbakti sama orang tua, sama teman bapakmu berbakti. Perhatikan hal ini. Dan juga untuk pendidikan anak jemaah, dulu anak masih ingat.
ketika anak kecil, abah anak banyak temennya. Biasanya datang habis asar, habis isya datang temennya. Itu anaknya dipanggil. Syafiq, Syafiq, sini. Hai, salaman. Ini fulan. Dikenalkan kita. Ini fulan, ini temannya abah. Ini temannya fulan. Dikenalkan kita. Setiap datang kita dipanggil untuk salaman. Sekarang anak kecil kalau ada tamu bapaknya, masuk dalam, masuk dalam sana. Subhanallah. Biar dia kenal dengan teman-teman. Makanya jangan berteman kecuali dengan orang baik. Barakallahu fikum. Amal kita untuk akhirat karena takut akan neraka dan surga. Amal kita untuk akhirat karena takut akan neraka dan surga. Apakah Allah masih menghitungnya? Bukankah surga dan neraka karena ridha Allah? Mohon penjelasannya. Naam jamaah. Rasulullah SAW mengatakan, La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Tidak ada yang masuk surga dengan amalannya. Lalu para sahabat bertanya, Wala anta ya Rasulullah? Engkau pun tidak akan masuk surga dengan amalanmu? Wala ana. Aku pun tidak akan masuk surga dengan amalanku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmati. Kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya, baru aku masuk surga. Jadi berkaitan dengan amalan kita. Amalan kita ini sebab aja jamaah. Yang memasukkan surga, rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Karena kalau kita bicara amalan kita, mungkinkah amalan kita pantas diganti surga? Nggak pantas. Kenapa? Karena semuanya dari Allah. Antum bisa rukuk, bisa sujud. Siapa yang bikin antum bisa rukuk dan sujud? Allah. Antum bisa sodakoh. Siapa yang ngasih antum rezeki dan menggerakkan hati antum bisa bersedekah? Allah yang menggerakkan semuanya. Jadi kalau kita bicara sebab, banyak dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, Allah mengatakan jazaan bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Itu sebagai sebab bukan sebagai pengganti. Contoh ya, supaya kita bisa lebih paham. Kalau antum bawa motor tahun 93. Udah bensinnya pakai bensin campur dorong kadang-kala. Teman antum punya showroom mobil. Antum datang ke sana. Bawa motor antum. Bang, mau tukar bang. Kata sahib antum pilih mau yang mana. Akhirnya antum bawa mobil apa jamaah? Mobil Alphard. Antum naik. Antum sampai rumah ngomong sama istri, Alhamdulillah. Antum dapat dari mana? Tukar motor. Motor yang mana? Motor yang biasa itu. Tukar ini. Mungkinkah ditukar? Nggak mungkin. Terus kenapa dia kok dapat? Karena yang punya toko kesian sama antum. Iya jamaah. Kita nggak bakal masuk surga dengan amalan kita. Kecuali Allah kesian sama kita jamaah. Maka bagaimana kita minta kasih sayang Allah? Kenapa kita senantiasa mengatakan Rabbighfirli warhamni ya Allah. Ampuni aku, kasih sayangi aku ya Allah. Dan ini juga sebagai peringatan buat kita agar kita tidak sombong dengan amal soleh kita. Tidak ujub dengan perbuatan yang kita lakukan. Karena sejatinya kita masuk surga karena rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fikum. Apakah membenci sifat suami tapi hanya di dalam hati, apakah termasuk dosa yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti? Sebab suami anak orangnya temperamental, tiada hari tanpa marah. Masya Allah. Jamaah, cinta dan benci tidak bisa dipaksakan. Tapi kita bisa mengarahkannya. Bencilah yang dibenci Allah.
cintailah yang dicintai Allah. Bangunlah cintamu di atas ketakwaan. Istri yang benci sama suaminya karena kelakuannya, nggak apa-apa dia benci. Nggak bisa dipaksa dia untuk mencintai suaminya juga. Tapi tetap sang istri dalam kebencian itu, dia berbakti sama suaminya. Dia melayani suaminya. Walaupun dia nggak suka sama sifat suaminya. Sebagaimana kita benci dengan orang-orang kafir, kita harus benci. Tapi tidak menghalangin kita untuk berbuat baik kepada mereka. Benci itu amalan hati, jemaah. Amalan hati kita. Jadi semua yang dibenci Allah kita benci. Semua yang dicintai Allah berusaha kita untuk mencintainya. Kadang-kala kita belum bisa mengamalkan tapi cintai. Terus bagaimana nih suami yang temperamental? Ana mau kasih nasihat buat istrinya. Buat yang bertanya ini. Kalau dikatakan tiada hari tanpa marah. Kenapa? Padahal istri sudah hidup 10 tahun sama suaminya. Seharusnya dia tahu kan. Apa yang menyebabkan suami marah. Jadi cari tahu. Ini suami Ustaz. Masalah remeh aja marah Ustaz. Kadang-kala anak telat. Bawa teh sama dia. Dia minta teh. Kadang-kala dia cari topinya mau ke masjid. Hilang ditaruh di mana. Teriak-teriak marah-marah lagi. Maka sekarang udah ketahuan. Oh masalahnya teh nggak boleh telat. Oh masalahnya topinya nggak boleh hilang. Pokoknya dia minta topi harus ada. Maka anti lakukan itu. Bikinkan teh buat suaminya 1 termos. Suaminya, teh mana? Bang, ini bang termosnya. Dia nggak jadi marah. Siap, langsung dia. Topi, belikan 2 lusin. Dia, mana topi Anda mau ke masjid? Silahkan bang, pilih bang. Model apa silahkan abang. Dia akhirnya mau marah tunggu 12 hari. Karena topinya kan 12 hari baru hilang lagi. Dia bisa jaga. Artinya perempuan ini tahu apa yang menyebabkan suaminya marah. Jangan dibiarkan. Lalu menyalahkan Ustaz sudah sifat dia seperti itu Ustaz. Bisa dirubah. Istri ini subhanallah memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh lelaki. Ada sebuah permisalan jamaah. Ini semoga wanita belajar. Belajar bagaimana dia menghadapi suaminya. Ada seorang wanita datang ke seorang lelaki. Ke seorang syekh lah. Minta amalan. Syekh, anda ini punya suami marah-marah terus kata dia. Pokoknya berantem terus sama dia. Nggak bisa kita nyaman hidup sama dia. Oh gampang kata syekh. Engkau datangkan 3 kumis singa. 3 kumis singa sih. Iya. Baru bisa suamimu nanti tunduk. Ingat ini permisalan. Anak-anak tidak menganggap itu kisahnya. Tapi ini permisalan supaya kita bisa paham. Akhirnya perempuan ini mendekati singa. Tiap hari dikasih daging itu singa. Dilemparin daging. Lama-kelamaan singa itu kan nurut jamaah. Akhirnya sama dia digunting kumisnya 3. Dia bawa. Itu syekhnya heran. Subhanallah. Kamu bisa gunting 3 kumis singa. Masa nggak bisa gunting kumisnya suami? Subhanallah jemaah. Intinya perempuan ini mampu untuk membuat suaminya yang pemarah jadi tidak pemarah. Tadi singa aja yang ganas jemaah. Kasih daging tiap hari jadi nurut. Apalah yang bisa lakukan wanita? Bikin suaminya, dan ini buat para wanita. Usahakan mulai hari ini kalau suaminya pulang kerja, jangan ditanya dari mana. Berhenti sudah pertanyaan dari mana. Diganti pertanyaan. Datang ke rumah, tanya, bang mau apa? Bapak-bapak setuju apa enggak? Setuju semua lah. Kalau ditanya mau dari mana, ini sudah berkeringat, capek, lelah. Dari mana bang? Dari sini. Ketemu siapa? Ketemu sama sohib. Ngomong apa tadi? Ini kayak di sidang di. Maka tolong, insya Allah wanita anda yakin punya bagaimana ya membuat suaminya tidak jadi pemarah. Dan buat yang pemarah ingat, penghuni surga itu nggak pemarah. Hati-hati antum. Kalau antum suka marah bisa jadi akan susah masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah, kamu masuk surga. Barakallahu fikum.
Adakah amalan agar catatan buruk kita bisa terhapus dan tidak ditampilkan ketika dihisab? Wallahi jemaah, taubat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga catatan itu dihapus. Kalau taubatnya diterima. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tuh, kalian taubat dengan taubatan nasuha, taubat yang murni lillahi ta'ala. Siapa yang mau nyebutkan syarat diterimanya taubat? Anda kasih hadiah. Masya Allah. Nah, berdiri biar keras suara antum. Yang pertama tidak mengulangi. Masa tidak mengulangi yang pertama? Yang pertama menyesalin. Yang kedua tidak mengulangi. Yang ketiga ikhlas. Kalau ikhlas mah semua ibadah lah. Sholat harus ikhlas, puasa. Ada satu antum. Antum udah nikah? Nah, anak kasih ini, gak apa-apa lah. Fadhal, barakallahu fikum. Jamaah yang pertama, menyesalin. Menyesal atas apa yang dilakukan. Tahu ini dosa, Allah murka atas apa yang dia lakukan. Yang kedua, meninggalkan. Karena ada orang menyesal tidak meninggalkan. Menyesal dia melakukan riba, tapi tetap melakukan riba. Tetap dia kerjakan. Kalau engkau bertobat, tinggalkan. Ada orang main judi sambil ngocok. Ana benar-benar nyesel Ustaz ya. Tapi gimana? Antum gimana? Kan harus meninggalkan jamaah. Menyesal meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi. Selesai? Belum selesai. Kalau urusan itu urusan dengan manusia, antum harus minta dihalalkan. Pernah ngambil hartanya fulan, pernah nipu fulan, pernah mencuri. Nih, yang anak-anak muda waktu SMA beli di kantin terus gak bayar. Antum bakal ditanya, wallahi jamaah. Antum bakal ditanya. Kadang-kala kita merasa ramah, oh Ustaz, cuma tempe goreng satu Ustaz. Nah, sekarang antum bisa bayar. Di akhirat nggak bisa antum bayar. Antum cari tahu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar dzarrah, semut kecil, dia akan melihat balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Antum jangan tempe. Antum lebih kecil dari tempe yang antum ambil. Antum akan melihat balasan atas keburukan yang antum lakukan. Karena hak manusia ini dibangun di atas sifat kikir, jamaah. Maka tolong urusan taubat ini, kalau urusan bersama Allah selesai. Urusan sama manusia ini harus minta dihalalkan, minta maaf sama dia. Yang suka ngomongin orang lain, yang suka gibain orang lain, yang mencaci orang lain, antum minta maaf. Hati-hati, kemudian nanti pada hari kiamat antum jadi orang yang bangkrut. Banyak ibadah hajinya, umrohnya, sodakohnya. Tapi ternyata banyak orang yang antum sakiti dalam kehidupan ini. Sehingga mereka akan menuntut kepada antum. Barakallahu fikum. Ustadz, ana ingin bertanya perihal. Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya yang tidak ingin sholat? Meski sudah diperingatkan berkali-kali. Begitu pula sebaliknya. Bolehkah seorang istri meminta cerai kepada suami bila suami selalu membantah untuk diperingatkan sholat? Jazakallah khairan. Wallahi jamaah, disinilah antum harus sadar. Kenapa ketika mau menikah disuruh memilih. Nggak sembarangan. Ketemu di jalan, cocok, bismillah, nikah. Ketemu di pasar, cocok menikah. Ketemu di kantor, cocok menikah. Nggak seperti itu jemaah. Karena rumah tangga ini antum sedang bersama-sama mau masuk surga sama mereka. Gimana kalau suami tidak sholat? Padahal awal yang dihisab pada hari kiamat sholatnya. Gimana punya istri yang tidak sholat? Awalu ma yuhasabuhu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat.
Sholat yang pertama dihisab. Terus engkau punya pasangan hidup yang tidak sholat. Maka yang pertama, nasihat ana buat suami atau istri yang punya pasangan hidup tidak sholat, bertobat kepada Allah. Karena engkau telah melanggar wasiat Rasul SAW. Nabi nyuruh milih yang agamanya baik, engkau tidak gubris. Kasih nasihat sama Nabi, pilih yang akhlaknya mulia, agamanya baik. Engkau pilih yang gajinya tinggi, yang wajahnya tampan. Setelah engkau dapat hidayah, bingung gimana suami nggak sholat, maka istighfar, bertobat kepada Allah. Yang kedua, diperbaikin pasangan hidupnya. Kalau sudah mentok nggak bisa diperbaikin, ceraikan. Ceraikan. Ustaz, kasihan sama anak-anak. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar buat dia. Seorang wanita yang gugat cerai karena suaminya tidak sholat dan sudah diperbaikin, Allah akan diberikan kepada dia jalan keluar. Bagaimana anak-anak dapat bapak yang tidak sholat, jamaah? Bagaimana masa depan dia? Tapi yang jelas yang pertama tadi istighfar dan bertobat kepada Allah. Jadi gugat cerai boleh buat wanita kalau suaminya memang tidak beribadah kepada Allah, nggak sholat. Karena sholat ini tiangnya agama. Barakallahu fikum.